Oke, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yaitu di Danau Raja. Jadi saya masih mencari seseorang untuk diwawancarai ya. Oke, kita bertemu dengan salah satu teman-teman dari orang sini ya Bang ya? Iya. Oke Bang, perkenalan dulu, namanya siapa Bang? Nama Wira Chandra, Wira Chandra, asli Rengat. asli Rengat ya. Iya. Sering ke sini Bang? Lumayan sih Bang. Kalau suntuk-suntuk biasa main ke sini. Oke. Pakai ini bawa di rumah? Bawa dari rumah Bang. Bawa di rumah ya. Biasanya emang sepi kayak gini Bang? Biasanya hari-hari weekend sih Bang kalau untuk ramainya. Oh, kalau weekend rame ya Bang? Ya kalau hari-hari biasa, hari-hari kerja, ya kebanyakan anak-anak yang remaja sih Bang main-main. Oke. Di sini boleh mandi juga atau tidak Bang? Kalau untuk mandi sebenarnya nggak boleh sih Bang, cuma ya anak-anak ini nakal kan, bisa Iya. dibilangin. Kalau setahu Bang Wira pernah terjadi ada yang tenggelam nggak di sini di Danau Raja ini? Ada sih Bang dengar-dengarnya kemarin. Ada juga ya Bang ya, Ada juga. seperti tenggelam. Cuma bisa selamat. Oh, nggak sampai meninggal artinya. Tinggal. Oke Bang. Dengar-dengar katanya di Danau Raja ini ada penunggunya Bang. Kalau itu Bang secara ibarat fenomena di sini ada penunggunya Bang. Nah, apa Kalau di tuh Bang? sini yang diceritakan oleh masyarakat sendiri buaya putih. Buaya putih. Buaya putih Bang. Dulu di Danau Raja ini cuman sekarang ibaratnya orang berani main kemari Bang. Kalau dulunya tuh kemarin nggak berani. Bahkan sampai mandi-mandi gitu. Sampai mandi duduk-duduk pun nggak ada yang berani Bang. Karena kadang kalau balik dari sini keteguran gitu. Oh, oke. Nggak boleh kata-kata kotor di sini. Apalagi yang berbuat-buat yang tak baik gitu. Ketempelan gitu ya Bang? Iya. Tapi sekarang semenjak apa ya ada MTQ kemarin kalau nggak salah provinsi barulah dibuka gitu Bang. Dibuka? Ada keramaian gitu lah. Oh. Dan kemarin kan pernah ada MTQ provinsi di sini Bang. Kemarin MTQ provinsi itu di sana. Iya. Tuh. Sana kemarin ya Bang? Iya. Replika udah hancur tempat itu. Jadi setelah itu tuh kayak udah pernah ada yang nampak lagi nggak Bang? Bagaimana? Kalau setelah itu ada sih Bang, tapi ibaratnya nggak separah kemarin lah. Ibaratnya kejadian balik pulang-pulang dari sini sakit gitu kan. Buktinya kan kita bisa lihat sekarang nih Bang, ada banyak yang main kemari, ada masyarakat di sini yang berenang di sini, pemuda-pemuda sini kan. Iya. Kalau kononnya kan dulu danau nih tempat mandinya raja. Tempat mandi raja. Kemarin nggak sebesar ini nih Bang. Kemarin tuh ini nih udah dibuka, udah direhab lah gitu. Oh, diperlebar gitu ya? Lebar. Kemarin dengar-dengar dari orang tua juga kan nggak sebesar ini. Cerita orang kalau kemarau nggak kering, kalau musim hujan nggak banjir itu benar ya Pak? Oh iya, sana. Terus katanya danau ini katanya ke dalamnya nggak tahu benar atau? Iya betul. Tak tahu ya Pak. Kalau orang dulu memang ada orang luar dulu, orang luar negeri. Sudah 3 kali dia nginep di Hotel Danau Raja.
mencari kedalaman danau kita ini enggak Nggak ketemu. Gambut nak di dalam tu. Tapi kalau cerita orang tua-tua di sini, yang dalam itu sekitar 10 meter lebih. 10 meter lebih. Tapi penelitian dari luar negeri ini belum menemukan kedalaman. Pakai alat lagi. Iya. Sebab ini Danau Rajanya dia terowongannya banyak. Terowongan ya. Alat yang dimasuk itu entah dibawanya kemana. Minggu Pak, dari Sabtu kan Pak? Iya kan? Alat yang dibawa entah bawa kemana. Sebab di bawah ini danau ini ada terowongan. Ada terowongan. Ke Rakit Kulim tembus, ke Batang Rengat tembus. Terowongan tuh. Banyak rahasia dia nak. Banyak rahasia. Itulah kalau diceritakan mitos kan mitos jadi. Iya, mitos. Itulah alat tuh yang dicelupkan ke danau. Entah kemana dibawanya kan? Sebab ada terowongan itu. Makanya nggak ketemu kedalamannya. Tapi kalau Pakai alat mana? Pak, kalau menurut orang pintar ada kerajaan loh nak di dalam. Ada kerajaan. Di dalam ini ada kerajaannya raja di dalam ini, tapi dia membentuk dari sini jembatan dia, tapi nggak sampai ke seberang sana. Sekitar adalah sekitar 20 meter dari tebing sana ke sini. Disitulah turunnya. Kami setelah 3 tahun berjualan di sini. 3 tahun apa jualan di sini? Aku 7 tahun. 7 tahun apa jualan di sini? Datanglah satu orang, kami sedang sibuk, sedang ramai-ramai itu, waktu itu sedang marak tuh ramai-ramai sebelum Covid ya. Sebelum Covid ya. Datanglah orang satu, gayanya kayak tentara, sendiri, Umurnya berapaan Pak? sekitar umuran 40-an, 40-an. gagah orangnya besar tinggi. Jadi kami ini kan pintu, Iya. pintu, nggak tahu dia adanya dekat-dekat kami sini jual. Oh, tolong kelapa satu. Kami pisahkanlah kursinya kan, kursi satu. Kami mau duduk di sini Bu, ya depan gerbong saya ini ya. Kami mau duduk di sini aja Bu. Nah, diambil sama ibu itu kan, sibuk nih ngurus bebek, ngurus pompong kan. Iya. Ambilkan meja satu, kursi satu, duduk situ, minum kelapa satu. Habis minum kelapa dipanggil ya Ibu. Bu, sini sebentar Bu. Ngapa? Tapi Ibu bertanya. Nanti ibu udah lama jualan sini, sudah kata ibu kan. Iya. Ada ngomong apa adanya aja kan. Nah, nanti ibu kalau habis jual, tolong sisa-sisa nasi putih itu jatuhkan ke dalam. Sisa-sisa nasi. Nasi putih kan nasi kita bisa makan, pengunjung itu kita ambil kan, kita bersihkan meja kita, itu jatuhkan ke danau, kasihkan aja. Sebab yang makan itu pemandang kita ikan, sebetulnya itu bukan ikan. Tapi orang danau. Ini kan cerita orang ya. Iya, cerita orang. Kan yang tua dari kita kan lebih banyak. Sedikit banyak kita dengar kan ceritanya. Ini istananya banyak danau ini, kuning semua di dalam istana. Tiang apa pilar itu kuning semua. Cuma yang sering ke sini Raja Bujang. Raja Bujang. Raja Bujang tuh apa dia banyak ke tempat aku ada juga Danau Baru kan. Sungai apa? Danau Idir namanya. Danau Baru tuh. Danau Idir, itu persembunyiannya. Dia apabila mau berangkat berlayar pasti dengar meriam bunyi. Berlayar ya, Pak. Itu pasti berangkat ya. Nanti tunggu 5 menit, kita kan sungainya kecil. Sekitar 3 meteran lah sungai itu. Indragiri ini, Pak? Enggak, sungai, anak sungai lah. Anak sungai, tapi tembus ke sungai Indragiri ini. Tunggu sudah berbunyi itu meriam berbunyi itu 5 menit, tunggulah. Sebesar-besar ombak, tapi kapalnya nggak nampak. Kenapa? Biarlah keluar. Itu Raja Bujang tuh, Pak. Raja. Kenapa namanya Danau Raja, Pak? Pertama raja tinggal di Rengat dan di sinilah. Makanya itu dibilangkan Danau Raja ini tempat raja-raja mandi. Kalau sejarahnya itu. Tapi kalau yang aslinya sudah tak ada lagi. Jadi sana tuh katanya udah tergerus air. Udah habis ke sungai dah. Jadi makanya dibikin replika sana. Ini sebagai simbolnya, ini zaman Tamsir dulu ini dibikin. Waktu Tamsir kan ada berapa lama jadi bupati dulu kan? Iya. Tapi sayangnya nggak terurus ya, Pak. Salahnya satu. Di Rengat ini sudah kita bangun susah-susah, arsip daerah. Mengapa tidak ada dijaga, tidak ada penjagaan? Sampah banyak. Taruh Satpol PP 1 itu sepait-paitnya ya. Contoh rumah tinggi. Ya. Rumah tinggi cuma tukang becak nunggunya. Anak-anak kan tak berani masuk karena penjaga ada lampu, ada orang.
Coba taruh sini. Entah ke tukang sapu, ke bersihin jalan. Itu nak sini, kau pelihara ini. Awak tengok ke dalam tu hancur semua. Iya. Tak ada lagi apa. Satu pun tak ada. Padahal kan salah satu budaya sejarah kan. Coba awak tengok rumah tinggi tu macam mana jeleknya. Penuh barang sekarang. Semua dijaga. Rumah tinggi di mana, Pak? Ini lah Pasiran. Kamjaraya. Pada Kamjaraya tu ada rumah tinggi tu. Ada situlah banyak barang-barang lama-lama. Ditaruh di situ. Museum Ya. Jadi Pak juga punya pompong sama bebek tuh, Pak? punya orang, kita cuma kelola. Ya, kalau boleh tahu harganya berapa Pak? Kalau naik satu Kalau pompong? naik, kalau pompong 5.000 satu. 5.000 satu orang. Kepala ya. Iya. Kalau kepala. bebek dia pakai waktu setengah jam 30.000. 30.000. Itu minimal berapa orang Pak? Kalau bebek? Kalau bebek ini bisa naik banyak. Ada sering orang maksa saya. Ada 5 mau naik 5. Saya tidak mau nanggung risiko. Iya. Ya kan? Sebab bebek ini apabila jatuh anaknya ke sungai, ke air, polisi tetap datang ke sini. Siapa yang naikkan orang itu? Saya yang di bawah. Iya kan? Saya tidak mau itu. Jadi saya bilang 2 dewasa, 1 anak-anak cukup naik. Nah itulah normalnya. Nah itu normal. Tapi kalau orang memaksa nggak jadi pun nggak apa-apa. Saya enak tidur di rumah daripada kantor polisi. Iya. Polisi keliaran terus kan? Otomatis tutup danau nih kalau pedagang yang payah kan. Iya. Banyak nih nak yang cari makan ini kenapa pedagang. Banyaknya yang kami jaga di danau. Yang jatuh naik speedboat tadi itu jam 10 pagi dia main, jam 11 malam ketemu. Oh jadi dia tenggelam Pak? Tenggelam ya gitu jatuh, kan orang ramai, rombong-rombongnya gitu jatuh, dicari, ditetak apa bambu kan, ditandan, terjun orang, sampai ke dasar nggak ada ketemu. Padahal air tenang gini, tak ada arus, tak ada kecuali di Sungai Indragiri kan dia ada arus. Ya dia tenang gitu Bu, tapi banyak misterinya. Peninggalan kerajaan pertama ini loh, gimana? Kerajaan dulu kan di atas darat tuh. Iya di atas, di tepi sungai. Di tepi sungai karena runtuh. Secara gaib kita tak tahu kuasa Allah ya. Itu dalam danau, serius. Dalam danau. Ya. Itu ada orang datang ke ibu ke sini. Itu yang saya cerita. Dari Batang Jenaku. Ibu tak kenal orangnya. Dia bilang tolong dek Bu, kalau ibu di sini carilah rezeki yang baik. Saya tolong menolong lah katanya kan. Sudah tuh tolong bersihkan di danau nih. Bersih-bersih itu loh dek, tolong diluruskan masalah danau. Aku pula pandang sama awak sama dia kan. Ibu dia memang minta luruskan jadi ke danau, tapi yang didengar sekarang simpang siur. Orang tuh bilang cuma begini, danau ini pertama kali maka dibilang danau raja. Kerajaan kan di tepi sungai, untuk jalan-jalan tuh masuk ke sungai, secara gaib dipindahkan oleh leluhur kita dalam danau. Itu kata dia di tengah-tengah situ tuh dek. Kalau ibu kan disuruh nengok nih. Ibu mau ketemu tak sama raja. Ibu tak mau karena urusan ibu hanya yang nyata aja. Ibu tak mau yang ini. Pak maaf Pak, kata saya tak mau urusan kayak nanti hilang lah. Nanti kita banyak urusan nanti ada apa-apa awak pula kan. Awak dibawa ya itu kan. Jadi ini aja lah Pak. Kalau begitu ya lah Pak, saya bilang. Sampai ibu pernah nolak, tolong Bu kasih makan ikan di danau ini kata orang tuh kan. Ibu tak tahu orangnya pakai baju tentara zaman dulu loh. Serius. Baju tentara zaman dulu kan kayak gini kan agak hitam-hitaman kan. Agak hitam-hitam sedikit lusuh kan, kayak gitulah Bapak. Duduk di situ tuh. Duduk pun tak mau bersama orang. Tak mau menyendiri. Tapi kenyataannya Pak ya banyak pengunjung yang pintar-pintar bisa lihat. Entah tak tahu lah ibu asal ada pengunjung yang pintar gitu deh, duduklah di situ tuh deh. Sama kayak bapak-bapak tuh ya? Iya, duduk di situ. Ada yang pengen coba-coba, tak kuat. Ada dulu ya, orang tuh dari Tembilahan, mau pulang ke mana kemarin? Ke Pekanbaru. Pekanbaru. Singgah dari sini, start makan. Ini kan ini persinggahan nih, Danau Raja ini persinggahan nih. Singgahlah di situ. Pangkal kayu ini belum tumbang lagi kayunya, masih berdiri maksudnya. Pangkal kayu yang besar dekat Ipo tuh. Jadi duduk di situ lah rembuk makan ya, tikar lah dia bentang, makan dia turun dari mobil ya kan. Itulah orang tua laki-laki tu, entah apa dipinta dia, enggak jadi makan. Gulung tikar bungkus nasi langsung pergi. Dia bilang sama awak Pak, apa kata dia? Bu, saya nak minta kawal sampai ke Pekanbaru kata dia. Sama orang sini kata dia. Kenapa? Karena ada. Minta kawal kata berdiri lo buku ibu itu ingat ibu kata-kata itu. Bu, Pak Bapak ngapa duduk sama di Pak?
Kan tentu ibu tanya kan, karena kita orang sini kan kita tahu jangan macam-macam kan. Saya dari ini nak balik ke Siak kata dia kan. Saya nak minta kawal sama orang sini sampai ke Pekanbaru. Pak jangan macam-macam Pak, saya bilang kan. Saya mau ngomong aja, kalau bapak pintar tolonglah jangan unjuk gigi lah di sini. Belum lagi dedek lah macam macam orang kecupitan. Langsung pergi. Jadi makan. Serius ibu bilang. Padahal orang itu. Minta kawal kau sama Allah di atas. Minta kawal tuh maksudnya? Minta kawal biar selamat balik ke Siak. Sama orang sini. Sama penghuni sini. Sama penghuni sini. Orang tuh masing-masing kan punya pegangan masing-masing, kawasan masing-masing. Yang dipegang itu kuat lah istilahnya kan balik kita kan. Balik dia kawal nak semua dibawa bisa ke sana, diperintah. Mana mau dia. Yang kedua kan. Di situ di sudut sana itu kan ada bundaran tuh kan. Iya. Terturun satu mobil. Orang tua juga, nenek-nenek lah. Perempuan entah apa pula dia ngomong dari situ sampai ke rumah sakit apa kata awak obat mandi ke sini balik suruh mandi ke danau ni baru bisa sembuh sampai sekarang tak datang lagi tua jadi katanya memanggil danau raja nah itulah apa dia dalam dalam tidur tu pas sakit itu nih mandi jadi terpandang itu orang tua tu mandi situ pakai kalau dia tua kan pakai kain komban kalau Jawa kan pakai kain gitu. Kenapa bilang orang tua tu mandi situ rupa orang tu pernah ke sini lu balik sakit berobat dia ke sini rupanya mandi balik lagi ke cerita yang skibor tadi tuh akhirnya yang meninggal ya itu. Meninggal. 1 hari dalam air. 1 hari Del, seminggu Del. 1 hari. 1 hari Yang ke-10 dia jatuh, jam 11 malam dia ketemu. Ketemu di situ juga dia mana jatuh bambu tu situ ketemu. Mengapa waktu orang cari tu tak ketemu dia? Berapa jam 10 jam lebih ya. Jatuhnya macam mana jatuh? Jatuhnya begitu tu akan membalik tu sikit jatuh. Hidup apa ketemu kayak gitu juga tuh kan mustahil dalam air tak gini-gini kan mustahil kan korbannya tuh cewek atau cowok? Cewek anak Medan berarti danau ini tenang ya Pak tapi banyak misterinya tenang tapi menghanyutkan ya tapi kalau dilihat-lihat sejarahnya danau ini memang banyak yang apa kayak danau sekarang kan juga gitu Pak memang kalau kadang mobil masuk kan dia dangkal cuman nggak ketemu mobilnya kan Danau Toba, danau banyak emang banyak. Setiap danau itu punya cerita. Terus juga danau Raja. Ikan arwana aja di Pulau kami dapat. Saya dapat 40 cm. Itulah saya ya. Arwana ya Pak. Tak masuk akal. Mahal ya. Tak masuk akal. Arwana nih 40 cm dapat. Siapa yang dapat? Itulah danau penuh. Tuh Pak jual atau apa? Apa? Dia kan lama maghrib, aku komas. Kami kan lama maghrib komas barang. Nimbul depan lapangan semua. Jadi aku tak yakin juga. Nantilah ada kan. Ibu suruh tengoklah kata ibu kan. Pakai serok bisa diambil tu kata kan. Nantilah bilang kan mengemas barang dulu. Jadi tak enak juga dia aku. Larilah aku ambil serok besar. Yang punya kau tu macam mana? Orang dayung. Yang punya kau tu 4 kali serok aku. Lompat dia. Sampai ke 4 baru dapat. Itu dipelihara atau apa? Dipelihara. Itu kan ikan lang. Tapi kalau aku tengok dia yang warna perak itu Malaysia punya. Malaysia. Warnanya perak ya Pak? Iya. Ini kok hubungannya ke Malaysia ini. Iya kerajaan-kerajaan. Kerajaan ke Malaysia. Iya kan? Iya. Nah itu. Jadi biarlah. Bagi Riau Melayu ya Pak? Riau Melayu. Dia ada sekali aku bawa pompong. Kalau aku di danau ni kalau di danau dalam danau ni banyak yang ketemu. Ada anak pas hari Minggu tu anak tembilahan 4 orang bujang-bujang lajang macam orang. Tapi kita tidak tahu itu kelakuan orang ya. Orang Batak memang orang kita Batak. Naik pompong lah dia 6 orang. Jadi aku tanya. Tapi kau minta air kelapa tadi? Kau dari mana? Dari tembilahan Pak. Macam Batak lewat. Ada dari sini ke kayu besar. Gerancah itu ngerini itu sudah melanggar tu. Begini pompong aku. Macam mana kita melanggar kayu? Dia kan dalam air di pompong. Begini je pompong aku. Langsung aku matikan. Langsung aku tanya, aku tak takut-takut kalau kayak gitu. Apa bapaknya Pak? Kami singgah di kafe Pak. Bagus. Entah ngapa-ngapa di kafe. Dan kali kau jangan ke sini ya, aku bilang. Kalau sudah gitu kau balik ke sana. Aku tuh kalau aku tuh tak mati akal. Langsung aku mati ke mesin. Dia balik lagi pompong tu kan. Begini je. Membalik gini, mati kan? Langsung balik lagi. Itu tinggal gerancah lagi.
Tinggal buat apa dia nak olah-olah itu nak. Langsung Pak tanya apa yang Aku diam aja sementara kan. Ya. Aku astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Masuk itu aku dalam hati aku. Dan itu baru aku bilangan sama orang sama budak tu. Kami singgah di kafe jadi Pak di sini. Bagus. Dan kali kau mati sih Danau itu. Langsung aku gitu tapi tak berani melawan. Dia diam aja. Ngapa Pak? Tak ada apa-apa gue bilang. Salah kan. Aku hidup masih nak berangkat lagi kan. Dia tanya ada apa Pak? Tak ada apa-apa dah. Lama kek dia. Terasa dia pompong lah begini, dia mekik. Lah bergantung dia. Padahal 6 orang ya Pak? 6 orang. Sekali itulah. Lah bertahun-tahunnya, bukan aku nyombong dia. Lah bertahun-tahun aku mau pompong, sekali itulah aku kena. Katanya ada cerita juga buaya putih ya Pak? Itu udah... Kalau cerita dia memang iya. Ya, itu kan cerita dongeng Iya. dari Mungkin mitos ya, mungkin mitos. Kita tak nyangka. Tak usah kan mitos. Ibu aja di sini mimpi nih ya. 4 malam yang lalu ibu mimpi kapal besar. Ini baru mimpi di dalam ibu. danau. Serius, lillahi ta'ala mimpi ibu. Kapal besar ya. Kapal kerajaan zaman dulu. Serba kuning. 3, 2 di sana tuh yang dibilang orang pelabuhan tuh kan? Iya. Yang orang yang tak tahu itu tuh, yang satu pas di depan sini. Pas di depan bebek kuning itu. Pompong tuh. Iya. Itu dia bilang apa kalau adik apa misal dia pokoknya ibu sering mimpi yang kayak gitu. Kalau soal buaya yang pernah ibu mimpi cuma buaya hitam. Buaya hitam ya. Besar. Ini di batang tuh. Kayak mana batang ini tumbang. Iya. Betul. Ibu kalau orang mencarut ibu dapat kan jangan mencarut nantinya baik-baik aja. Ya sebenarnya jahat itu dimanapun ada hukumannya kan. Tapi kalau di tempat-tempat di danau, di hutan kan lebih balasannya lebih cepat. Sini cepat.